Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Nama Tuhan diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Mari angkatkan lagu dan beri sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kita boleh datang dengan penuh kerinduan. Kita sama-sama satukan hati kita, sebab kita tahu bahwa kasih Tuhan selalu menyertai akan kehidupan kita, memberkati, menyertai kita. Engkaulah Allahku. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada kasih Tuhan. Tidak ada kasih di dunia ini selain kasih Tuhan. Yang dapat
Inilah yang kami rasakan dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau adalah Bapa yang setia di dalam kehidupan kami. Engkau yang menolong kami. Engkau yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Bahkan menyatakan pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami, sehingga hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Semuanya hanya oleh karena kesetiaan Tuhan. Semuanya hanya oleh karena kasih Tuhan yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini kalau kami boleh menikmati anugerah-Mu. Terlebih satu kesempatan yang indah Kau sediakan di dalam kehidupan kami lewat ibadah pagi hari ini, di mana kami boleh berada di dalamnya. Kami ingin lebih dalam lagi untuk mengenal kepada Tuhan. Kami
ingin lebih dalam lagi untuk menikmati hadirat-Mu lewat ibadah ini, supaya kami boleh semakin diperbarui oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon berkat-Mu untuk nyatakan di dalam ibadah kami saat ini. Lawatan Tuhan boleh terjadi. Setiap jemaat boleh merasakan kehadiran Tuhan. Kami boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan iman, harap dan kasih kami kepada Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang saat ini penuh dengan kegoncangan ini, biarlah kasih kami, iman kami tidak pernah tergoncang oleh tanah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini. Baik leader, singer, pemain musik, petugas LCD yang menaikkan doa yang menjaga warga gereja, maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Kau sucikan kami, Kau kuduskan kami, terlebih pengurapan darah-Mu yang kudus Engkau nyatakan dalam pelayanan kami. Agar pelayanan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini, Tuhan jaga, lindungi, sertai, tuntun dan bimbing mereka segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Kalau pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan ingin merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pagi hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Bersuka cita pada pagi ini Bapak Ibu. Haleluya. Tidak ada kasih di dunia ini yang melebihi kasih Tuhan. Ketika dunia mengecewakan, tidak ada satupun yang peduli. Masalah, pencobaan boleh diizinkan Tuhan terjadi, tetapi satu hal yang kita boleh tahu, bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kehidupan kita. Oleh sebab itu, adapun mungkin beban berat, pencobaan yang boleh kita alami, biarlah kita tetap berserah dan berseru kepada Tuhan. Sampaikan kepada Yesus.
Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan, Yesus yang kita sembah adalah Allah yang mengerti dan peduli. Sebab Tuhan selalu memberkati kita. Tinggi namamu dan dipuji.
terjadi, maka tidak melebihi batas kekuatan kita. Saya persilakan duduk kembali. Dalam saat pagi hari ini kita mau percayakan hidup kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian Yesus ku percaya. Yesus
satu ke depan untuk pimpin kita di dalam doa, mempersiapkan hati menerima kebenaran firman Tuhan. Syukur kita naikkan kehadiran Tuhan, Allah yang senantiasa memberikan nafas hidup, Allah yang senantiasa memberikan kesukacitaan di dalam hari-hari kita, Tuhan yang senantiasa menjaga dan melindungi kita dari segala hal yang mengganggu dan menimbulkan mara bahaya. Bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh beribadah di tempat ini, kami boleh menaikkan pujian syukur kehadirat-Mu, kami boleh bersukacita dan merasakan bahwa kami harus mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Kami percaya dan kami sungguh percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu selalu indah di dalam hidup kami. Sekarang juga saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau buat hati kami menjadi tanah-tanah yang subur, sehingga setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan pada saat hari ini Tuhan dapat tumbuh, dapat dengan subur berbuah-buah, dan kami bisa menjadi contoh dan dilihat sebagai Alkitab-Alkitab yang terbuka bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu Tuhan. Kami yakin hamba-Mu sudah mempersiapkan dengan baik. Berikan kepadanya Tuhan kuasa daripada Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu dan menguatkan hati jemaat-Mu pada saat ini, sehingga kami pulang dengan penuh sukacita, dan kami juga akan membagikan firman-Mu yang kami dengarkan itu kepada orang-orang lain. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga Tuhan jika masih ada kuasa-kuasa roh jahat yang ada di sekitar kami Tuhan pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau enyahkan Tuhan, sehingga kami dapat sungguh-sungguh mendengarkan dan menerima taburan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, pagi hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah raya satu yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan, tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Pembantu Elisabeth Supriyati. Untuk itu waktu dan tempat saya sediakan. Ibu saudara dikasih Tuhan, kalau selamat datang di sini sekeluarga. Ibu ini sedang berpindah di Palembang. Beliau dipakai Tuhan dalam talenta karunia yang telah mengerahkan kehidupan beliau. Karena semua anak ibu gembala semua berhasil. Dari teladan bagi kita para orang tua untuk mendidik anak-anak dengan benar, bukan kekayaan tapi takut akan Tuhan, itu membuat salah satu kesuksesan bagi setiap anak-anak kita. Yang meskipun itu tidak gampang, membawa anak-anak takut akan Tuhan itu tidak gampang, tetapi membutuhkan perjuangan bagi kita semua. Kalau ibu gembala berhasil, maka kita pun kalau dengan sungguh-sungguh juga akan berhasil membawa anak-anak kita pada satu kesuksesan untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, saya akan memberikan satu tema iman yang progresif. Ya. Iman yang progresif. Apa artinya iman yang progresif? Yaitu iman yang mengarah kepada kemajuan atau perbaikan yang lebih baik. Jadi progres itu bergerak menuju satu perbaikan, bukan semakin mundur tapi semakin maju. Mari kita baca dari Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai 13. Yohanes 16 ayat 7 sampai 13. Mari kita akan bersama membaca ayat ini. Saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Yohanes 16 7 ayat 7 sampai 13. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna, atau bahasa terjemahnya lebih baik bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu.
Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, ini minggu terakhir di bulan April, di mana bulan ini kita akan memperingati Pentakosta, turunnya kuasa Roh Kudus, dan itu sangat penting. Tadi dikatakan di Tuhan Yesus sendiri, sangat penting, lebih baik, lebih berguna kalau aku pergi, supaya Roh Kudus itu hadir di tempat kita. Karena Roh Kudus itu yang pertama akan menyadarkan kita akan dosa. Jadi setiap kita, meskipun kita beragama Kristen, kita masuk keluar gereja, tapi tidak percaya dengan sungguh pada Tuhan, itu dosa. Yang kedua akan kebenaran, bahwa Tuhan harus naik ke surga dan kita tidak bisa melihat, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Tuhan mengutus Roh Kudus-Nya untuk menyertai kita, bahkan tinggal di dalam kita. Akan penghakiman, karena penguasa dunia itu adalah iblis yang telah mendapatkan hukuman. Tetapi sampai hari ini kita sulit sekali untuk berbuat yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, karena kita masih hidup dalam daging. Untuk itu dalam ayat 12 Tuhan menyatakan kepada muridnya, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggung. Mengapa belum dapat menanggung? Menanggung apa? Ini ada pertanyaan. Mengapa murid belum bisa menanggung? Menanggung kebenaran, menanggung kerajaan Allah, pengetahuan dan kerajaan Allah, kebenaran yang Allah kita daripada kekal. Mengapa belum dapat menanggung? Karena keterbatasan iman dan pengetahuan para murid pada waktu itu, termasuk kita. Karena kita hidup dalam dosa, keterbatasan iman kita dan pengetahuan kita tidak sanggup menanggung seluruh kebenaran yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Contoh-contoh yang memberikan, ketika Tuhan Yesus memberitahukan 4 kali, harus memberitahukan pada murid-muridnya, dia akan penderitaannya dan kebangkitannya. Tapi murid-muridnya tidak mengerti, bahkan tidak percaya. Bahkan Petrus sempat menegur Tuhan Yesus ketika Yesus mengatakan, aku harus ke Yerusalem, aku harus penderitaan dan aku harus mati dan bangkit dari ketiga. Petrus menarik Yesus ke samping dan berkata bahwa semuanya itu tidak akan terjadi pada juru selamat. Petrus menegur, itu seperti yang marah, ya, memperingatkan. Dia berpikir bahwa hal itu tidak akan terjadi pada Raja Penyelamat, yaitu Yesus Kristus. Ini terdapat dalam Matius 16. Dan Yesus mengatakan pada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Seringkali kita tidak mau menderita untuk kebenaran, tetapi Allah mau kita mau menderita untuk kebenaran seperti Yesus. Dia harus menderita menebus kita, tapi terus tidak akan terjadi. Itu adalah pemikiran iblis. Kalau kita diperhadapkan penderitaan dan kita menolak, itu bukan pikiran Allah, pikiran kita. Kita ingat satu ayat mengatakan bahwa kita dipanggil Tuhan tidak hanya untuk percaya, tetapi untuk menderita untuk Dia. Artinya kita menderita karena kebenaran, yang menderita. Dan bahkan ketika Yesus di taman Getsemani, ketika dia ditangkap, bagaimana para muridnya? Mereka lari, mereka bersembunyi. Bahkan Petrus menyangka Yesus 3 kali. Mereka tidak sanggup melihat, menerima kebenaran. Ketika ia bangkit pun, para murid cemas. Mereka takut, tidak percaya, bahkan mereka bersembunyi, menutup pintu semuanya, karena takut pada orang-orang kafir.
Sehingga di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 22 sampai 27, Lukas 24 ayat 22 sampai 27, kita akan baca ayat ini sehingga apa yang dikatakan Tuhan pada para murid pada waktu itu. Lukas pasal 24 ayat 22 sampai 27. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan pada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata perkataan Yesus pada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan, mereka bodoh, bukan bodoh secara IQ, tapi bodoh karena lamban hati, artinya tidak mempercayai. Bahasa Jawa artinya cupet gitu ya. Artinya cupet, sempit, tidak bisa menjangkau perkataan Tuhan, tidak bisa percaya. Untuk itu Tuhan mengatakan tadi dalam Yohanes pasal yang ke-16 tadi, yang katakan lebih berguna, lebih baik bila aku pergi dan penghibur itu datang kepadamu. Mengapa Roh Kudus harus datang kepada kita? Mengapa Roh penghibur, Roh kebenaran harus datang kepada kita? Tadi ayat 16 dikatakan pada ayat 16 bahwa Tuhan Roh Kudus akan memimpin kita pada seluruh kebenaran. Roh Kudus yang memimpin kita, dan Roh Kudus yang memampukan kita menanggung seluruh pengajaran Allah, kebenaran Allah. Inilah iman yang progresif. Yang membuat kita iman yang progresif adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat kita memiliki iman yang progresif. Bapak yang kasih Tuhan, dalam Alkitab kita melihat beberapa tokoh Alkitab yang memiliki iman yang progresif. Antara lain Musa. Musa ini imannya progresif. Ketika dia masih bersama orang tuanya, dia dididik, ya waktu masih dalam bayi, ya dia harus melarikan diri dari kejaran orang Mesir. Dan ketika dia sudah dewasa, dia menolak menjadi muridnya Raja Fir'aun, namanya Fir'aun sudah kaya, tapi dia tidak mau. Dia memilih menderita. Paulus, dia juga memiliki iman yang progresif, yang tadinya dia seperti ulat yang menyakitkan hati semua orang. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia bagaikan kupu-kupu yang indah, yang bisa dinikmati oleh setiap orang. Dan hari ini kita belajar dari tokoh Alkitab Petrus. Kita baca di Petrus. Siapakah Petrus? Bagaimana pengenalan Petrus? Petrus seorang nelayan biasa yang tidak terpelajar, yang tidak pandai, yang tidak sekolah tinggi, tapi dia dipanggil Tuhan dan dijadikan penjala manusia, dan ia taat, dia tak lebih. Kemudian yang kedua adalah ia adalah seorang yang percaya diri. Ini pengalaman Petrus. Dia seorang percaya diri dan ingin menjadi seperti Yesus. Ketika Yesus berjalan di atas air, dia pun dapat berjalan di atas air. Imannya sangat kuat. Dia berjalan di atas air, tetapi dia juga mengalami takut sehingga dia hampir tenggelam. Tapi Tuhan menolong. Siapakah Petrus? Dia adalah salah satu murid selain Yakobus dan Yohanes yang dipercaya untuk melihat Yesus dimuliakan bersama Elia dan Musa. Ini luar biasa, dipercaya untuk melihat kemuliaan Tuhan. Tetapi ia juga adalah seorang murid yang bermulut besar, berani berbicara tetapi tidak berani bertanggung jawab. Ketika dia berani mati bersama Tuhan, tetapi akhirnya dia harus menyangkal Tuhan tidak tahu. Kita melihat bagaimana Petrus memiliki keterbatasan dalam iman, memiliki keterbatasan dalam pengiringannya kepada Tuhan. Dia gagal dalam mengiring melayani Tuhan. Imannya berputar-putar dalam keterbatasan dan ketakutan. Dia tidak bisa sepenuh hati mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan dalam itu. Buktinya, dia tidak mau mengakui Tuhan. Dia tidak mau mengakui
bahwa dia adalah murid Tuhan, dia terbatas. Kadang-kadang dalam kehidupan kita pun jadi seperti ini. Kita punya keterbatasan dalam iman kita. Kadang hari ini kita jadi orang yang sangat bersemangat, tetapi dalam satu sisi kehidupan yang menekan, kita jadi orang yang mudah kecewa, mutung, ngambek. Kadang juga iman kita teguh, ya. Tapi kadang-kadang kita juga goyah. Iman labil, itulah imannya Petrus, mudah berubah perasaannya, jiwanya. Dan iman yang labil itulah sifat daripada anak-anak. Bahkan iman stagnan, berhenti, tidak bertumbuh dan tidak berbuah, tidak bertumbuh. Inilah gambaran juga kehidupan kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita mudah berubah, mudah lemah, bahkan kita berhenti percaya pada Tuhan. Meskipun kita mungkin masih beribadah pada Tuhan, tapi sesungguhnya kita memungkiri kekuatan ibadah, yaitu percaya akan kebenaran firman. Itu adalah kita. Ketika kita tidak ada kuasa roh dalam Tuhan, bahkan karena dunia ini kita bisa terhipnotis, terikat dengan kenikmatan dunia ini, sehingga kita lupa untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya. Untuk itu Roh Kudus, Roh penghibur harus memenuhi kehidupan kita, Bapak Ibu yang kasih di akhir zaman ini. Kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus, iman kita mungkin stagnan, atau mungkin iman kita berputar-putar. Nah, kalau senang ya, kalau enggak ya seperti Petrus tadi. Roh Kudus perlu memenuhi kehidupan kita supaya kita mendapatkan atau memiliki iman yang progresif, selalu berubah kepada sesuatu yang baik, mengalami kemajuan iman. Kita melihat Petrus setelah Pentakosta, setelah ia menerima Roh Kudus dalam pribadi, sesuai dengan janji Tuhan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita. Jadi Petrus mengalami perubahan setelah dia menerima kuasa Roh Kudus di hari Pentakosta. Apa yang dilakukan Petrus ketika dia menerima kuasa Roh Kudus? Sesuai dengan janji Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu dan akan menjadi saksi. Salah satu kunci akurat, saksi. Hidupnya dapat dinikmati, hidup kita dapat dinikmati bagaikan buah yang manis, bukan yang masam, bukan yang pahit, bukan yang kecut, tapi manis. Itulah saksi. Dan pertama kali saksi kita adalah suami istri kita, anak-anak kita. Dalam keluarga kita saksi yang nyata, yang bisa melihat di depan. Untuk itu perbaikan itu harus dari dalam. Itu kesaksian, karena dia Yerusalem itu dalam keluarga kita baru keluar. Petrus ketika dia boleh menerima kuasa Roh Kudus, menerima kuasa Roh Kudus dalam hidupnya, imannya menjadi luar biasa. Dia mengalami pertumbuhan dan mengarah pada kemajuan iman yang terus ke depan sampai akhir hidupnya. Yang pertama, apakah yang dilakukan Petrus setelah dia menerima kuasa Roh Kudus? Ia berbicara tentang Tuhan. Dia berkhotbah. Dia berbicara tentang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia menyatakan bahwa Yesus yang disalib itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia berani berbicara tentang firman Tuhan. Dia berani mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pada waktu itu ketika menerima Roh Kudus, ditanya sama pembantu, dia takut, enggak pernah. Sumpah, sampai sumpah ya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, ia mampu dan berani berkata-kata tentang kebenaran, berani hidup jujur, berani berkata benar meskipun itu menyakitkan, meskipun itu tidak menyenangkan bagi kita, tetapi orang yang dipenuhi Roh Kudus dia berkata benar. Dan bagaimanakah perkataan kita sampai hari ini? Apakah yang kita keluarkan adalah perkataan firman yang bisa membangun diri kita sendiri dan membangun orang lain? Apakah perkataan yang menyakitkan, yang melukai, sehingga ketika kita mengatakan yang baik pada orang lain, kita juga merasa nyaman?
12 ayat 33 sampai 35. Matius 12 ayat 33 sampai 35. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut keluar dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Jadi apa yang kita ucapkan itu adalah keluar dari hati. Kalau hati kita penuh dengan firman, penuh dengan kuasa Roh Kudus, ketika kita berkata tidak baik dalam keterbatasan kita sebagai manusia yang terbatas dan dosa yang masih bisa marah, maka Roh Kudus mengingatkan. Roh Kudus kembali meluruskan kita. Kalau kita merasa nyaman berkata-kata kotor, merasani orang, menjelekan orang, merasa nyaman, tanda tanya besar. Sudahkah kita memiliki Roh Kudus dan sudahkah Roh Kudus memimpin kehidupan kita? Jadi apa ini perbendaharaan? Hati ini perbendaharaan. Perbendaharaan kita keluar dari mulut, dari sikap. Itu yang pertama. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka berbicara ucapan kita, kata-kata kita, kata-kata yang memberkati, bukan kata-kata yang mengutuk atau melukai. Yang kedua, Petrus, kita belajar Petrus. Ketika kita memiliki kuasa Roh Kudus, ketika Petrus memiliki kuasa Roh Kudus dalam hidupnya, maka dia punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Petrus memiliki kuasa untuk menyembuhkan orang yang sakit. Dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Di sana kita melihat sebuah kisah di mana Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Orang lumpuh ini berharap ketika Petrus datang, dia diberi sesuatu karena dia pengemis. Seorang pengemis diberi sesuatu oleh Petrus. Tetapi Petrus dia tidak punya kekayaan secara materi. Dia tidak punya apa-apa dalam hidupnya karena dia seorang hamba Tuhan tetapi dia hanya membawa nama Yesus. Kekayaan Petrus bukan kekayaan materi, tapi kekayaan Petrus adalah kekayaan nama Tuhan Yesus sendiri dalam hidupnya. Jika dia katakan bukan dengan aku tidak membawa emas, tidak membawa perak, tapi membawa nama Tuhan Yesus Kristus. Kita baca dalam ayat yang ke-6, ayat mulai ke-5. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan padamu demi nama Yesus Kristus. Orang Nazaret itu berjalan. Petrus membawa nama Tuhan, dan nama Tuhan yang ada dalam dirinya bisa membawa satu mujizat dan dirinya sendiri bagi orang lain. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita dipenuhi kuasa Roh Kudus, kita juga punya kuasa itu dalam Tuhan kita. Tapi kadang kita tidak menyadari akan kuasa itu yang diberikan bagi kita. Pandangan mata kita hanya kekayaan materi. Tetapi sesungguhnya Tuhan berikan kita kekayaan yang lebih besar dari materi. Itulah Roh Kudus yang memberikan kita kuasa untuk mampu menyelesaikan masalah kita. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, mungkin dalam hidup kita saat ini kita tidak mempunyai kekayaan harta materi secara melimpah. Janganlah kita merasa terpuruk dan terhina. Seringkali ketika kita sedang diizinkan dalam keadaan di bawah, kita merasa terpuruk, merasa terhina, berarti dan sebagainya. Tetapi kita kagum bahwa Tuhan beri kekayaan yang lebih dari itu. Kita memang memerlukan kekayaan secara materi, tapi kita lebih juga perlu akan kuasa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kekayaan materi yang Tuhan berikan bagi kita untuk mencukupi kebutuhan kita, bukan untuk memenuhi keinginan kita. Mencukupi kebutuhan hidup itu berarti cukup dan cukup. Ya, dan kita bisa bersyukur pada Tuhan karena Tuhan pasti mencukupkan. Tetapi kalau memenuhi keinginan, berarti kita akan selalu mengalami kekurangan dan kekurangan, kurang. Yang kita tidak bisa bersyukur.
dan Roh Kudus memampukan kita untuk mencukupkan segala sesuatu yang secara mata mungkin tidak cukup. Tuhan sanggup mencukupkan karena Roh Kudus berikan hikmat bagi kita untuk mengelola. Seringkali kita hanya memenuhi keinginan kita, tetapi tidak memenuhi kebutuhan kita. Sehingga seringkali iri hati, cemburu, melihat orang lain berkati, kita tidak bisa bersyukur karena kurang terus. Jadi kalau orang itu mengerti, mencukupi kebutuhan itu, karena Tuhan mengajarkan cukupkan dalam doa cukup, itu orang pasti bisa bersyukur. Karena kekayaannya bukan di materi, tapi di hatinya. Roh Kudus ada di dalam. Dalam pelajaran hari ini kita boleh lihat bahwa ketika seseorang memiliki Roh Kudus yang dimeteraikan dalam hidupnya, maka nama Tuhan, nama Yesus yang kita sambut, yang ada dalam hidup kita, Roh Kudus dalam hidup kita itu sanggup berikan mujizat dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya katakan kesaksian seorang anak Tuhan ketika saya masih muda, masih belum mengenal Tuhan waktu itu. Sampai hari beliaunya masih hidup. Kemarin beliaunya sakit di Madiun dan saya sempat ke sana juga, tapi tidak bisa bertemu. Bapak Dukarsono ini seorang yang sederhana, dia anak Tuhan yang membuat kami sekeluarga juga mengenal Tuhan. Seorang tukang pabrik. Waktu itu beliaunya tidak punya uang sama sekali. Mereka saksikan bahwa sudah tidak ada lagi masak yang dimasak. Gentong, waktu itu pakai gentong ya Pak. Untuk isi berat gentong. Ketika mereka tidak punya apa-apa, suami istri katakan, ya, loh, kan suami yang kerja, karena saya tidak doyan. Ya, akhirnya istrinya masuk dalam kamar dan dia memuji Tuhan, dipukul itu gentongnya. Dia menyanyi, dia menyembah Tuhan. Dia menyanyi, dia menyembah Tuhan. Dan sampai dia berhenti karena ada orang mengetok ini. Saya itu mengingatkan dan saya sangat terberkati. Nah, dia berhenti dan ternyata ada orang mengetok itu. Pak Karsono wonten aku. Wonten. Anu ya, butuh niki. Pakine bolong tolong dipaten. Jadi berkat Tuhan itu tidak langsung itu loh Pak, dalam tengah langit duit 1 juta. Tidak, tetap bekerja alamiah. Sehingga Bapak ini dapat bekerja dan mendapatkan mencukupi kebutuhan hari itu. Itu sangat luar biasa. Dia tidak punya kekayaan, tapi dia punya Roh Kudus, dia punya nama Tuhan, dia andalkan itu, dia berdoa sungguh-sungguh. Itu juga menjadi pengalaman saya. Ketika saya masih anak-anak, saya masih 1 SD, masih kecil, dan waktu hanya tinggal 2.000 di tanggal 15. Saya bertanya pada suami saya, apakah susu nih? Ya itu urusanmu. Tuhan orang perempuan bisa mengatur. Saya diatur itu desa. Apa saudara? Saya juga masuk kamar. Ternyata saya masuk kamar. Saya memuji Tuhan, saya menyembah Tuhan. Saya memuji Tuhan, saya menyembah Tuhan, menyembah terus sampai akhirnya orang itu top. Dan tanya, Pak Yanti lama. Sekarang dia tinggal di Surabaya. Dan saya diberi berkat lebih. Dan itu membuat saya sampai hari ini bertahan. Dan saya percaya nama itu berubah mujizat. Demikian juga dengan Paulus dan Silas. Ketika mereka di penjara di belum punya bisa apa-apa. Gak bisa bergerak, gak bisa berjalan. Apa yang bisa dia lakukan? Mulutnya memuji Tuhan. Dia berdoa, dia memuji Tuhan, berdoa. Dan ternyata menghadirkan mujizat. Belum mereka dipatah dan mereka bisa keluar dari penjara. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, jangan anggap itu cerita yang lama. Oh itu kan dulu, sampai hari ini kuasa nama Yesus tetap nyata. Karena Roh Kudus menjadi jaminan bagi kita untuk menyatakan kuasa itu dalam hidup kita. Kalau hari ini, saat ini, mungkin kita dibelenggu dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kekecewaan. Lakukanlah sesuatu yang bisa menarik kuasa Allah. Itu adalah pujian dan penyembahan kita. Masih dapat terjadi. Nama itu Roh Kudus yang memberikan kita kuasa untuk menyelesaikan masalah. Tapi seringkali kan kita nggak begitu. Wes bingung diri. Boleh sana, boleh sini. Tapi mari kita belajar
bahwa kuasa itu mampu menyembuhkan, memulihkan kehidupan kita. Sampai hari ini. Amin. Mari kita alami. Sampai hari ini kita pasti akan mengalami. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan yang ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang penting, damai sejahtera Allah melampaui akal kita, segala akal dan hati kita. Ini yang penting. Ketika kita dalam kesulitan, ketika damai sejahtera ada, maka satu menuntun kita memiliki iman yang progresif, tidak keluar kemana-mana, tetapi tak meminta pertolongan daripada Tuhan. Tetap percayanya dulu, kuatlah Tuhan. Tidak mengandalkan manusia. Ketika kita mengandalkan manusia, kita ada orang-orang yang sangat-sangat kecewa dan kecewa. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan yang bisa buka jalan lewat apapun dan siapapun untuk memelihara hidup kita. Yang ketiga, yang berakhir. Ketika seseorang dipimpin Roh Kudus di pengalaman Petrus, jadi yang Petrus yang pertama dia adalah orang berani berbicara. Yang kedua dia memiliki kuasa. Yang ketiga memiliki hati yang mengasihi sepenuh hati kepada Tuhan. Memiliki hati yang mengasihi Allah dengan sepenuh hati. Jadi Roh Kudus membawa kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, nggak setengah-setengah, nggak separuh-separuh. Kalau hari ini ditolong bersuka kita kalau ditolong. Katanya firman Tuhan begitu, nyatanya nggak sepenuh. Ketika Roh Kudus dipenuhi dalam hidup kita, maka kita mengasihi Allah dengan sepenuh hati kita, dan itu memampukan kita melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Jadi orang yang dipenuhi dengan kasih Allah, dia akan sanggup melayani Tuhan sampai akhir hidupnya, meskipun banyak tantangan. Melayani Tuhan tidak harus di mimbar, melayani Tuhan tidak harus naik musim banyak. Tetapi ketika saudara datang beribadah, itu melayani Tuhan. Jadi jangan dianggap melayani Tuhan pokoknya naik musim enggak. Ketika kita duduk di sana pun, saudara duduk di situ, saudara sedang melayani Tuhan, bukan melayani pendeta, melayani Tuhan. Karena kita semua datang kepada Tuhan, bukan datang kepada pendeta. Yohanes 21 ayat 17 sampai 19. Yohanes 21 ayat 17 sampai 19. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah kau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa aku ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata kepada Petrus, ikutlah. Pemulihan Petrus itu adalah pertanyaan Tuhan, apakah kau mengasihi aku? Dan hari ini apakah sudah mengasihi Tuhan? Kalau kasih yang dimiliki Petrus adalah kasih persaudaraan, kasih keluarga karena sungkan mereka itu, sungkan akan melayani, tak pernah bukan? Kasih dimiliki Petrus yang pertama, kalau kamu mengasihi aku, maka aku pun akan mengasihi kamu. Ini kasih manusia. Kalau kamu baik, maka aku akan baik. Tetapi yang ketiga kali Petrus diingatkan dan milikilah kasihnya Allah, itu kasih agape. Meskipun aku akan tetap, meskipun kau menyakiti aku akan tetap mengasihi. Meskipun banyak tantangan untuk aku tetap melayani Tuhan. Ini kasih agape, kasihnya Allah. Tidak pernah melihat tantangan, tidak melihat hambatan, tidak melihat persoalan, tapi yang dia lihat adalah dia mengasihi. Ini dasar, kasih ada dasar kita bertindak melakukan sesuatu di dalam sebuah pelayanan. Yang pertama, melayani dalam keluarga suami istri. Suami melayani istri bukan terpaksa, istri
Tuhan dengan sepenuh hati. Bukan terpaksa, bukan, tapi karena Allah sangat mengasihi dan saya pun juga akan mengasihi. Itu yang buat tidak ada pertengkaran, tidak ada pertengkaran. Meskipun ada sih pertengkaran, tapi selesai dan berujung pada dendam, tidak berujung pada pembunuhan, tapi berujung pada pengampunan yang sangat indah. Kasih inilah iman yang progresif. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, iman yang progresif ini mampu melayani, mampu buat kita melayani, mengasihi dengan sepenuh hati. Meskipun tidak dihormati, meskipun dicela, tidak dipuji, sedipaitu, tetap melayani, tetap mengasihi. Iman yang progresif, Roh Kudus membuat kita bisa mengasihi. Kasih yang akabi, kasih yang tulus dan kasih yang sempurna. Demikianlah Petrus dalam menjelang kematian, menuju kematian yang Petrus kalau masih muda, dia berjalan bergerak sendiri, tapi kita sudah tua dalam rohani. Dia diikat, dia harus mati, dibunuh, disalib, tetapi dia mati disalib, kepala di bawah, kaki di belakang dengan tanda penghormatan. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari hari ini kita menyerahkan kita pada Tuhan. Roh Kudus sangat perlu kita miliki, karena kita tidak pernah sendirian ketika ada Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong kita, memampukan kita untuk berbicara dengan benar, berbicara dengan manis, membangun dan menguatkan, dan membuat kita jadi orang yang punya kuasa dalam hidup kita, dan juga kita dapat melayani, mengasihi sepenuh hati. Salam Bapak Ibu yang berdiri, supaya kehidupan kita semakin hari semakin berkenan dan menyenangkan Allah. Kita berikan sangat kuat. Haleluya. Tuhan Yesus harusnya ke surga supaya Tuhan mengirimkan Roh-Nya untuk kita. Dan Roh Kudus di dalam kuasa Allah tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dia selalu memperhatikan. Satu sendiri, biasa
Kami sangat membutuhkan khususnya di era zaman akhir. Kami sangat membutuhkan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kami menyadari keterbatasan kami sebagai manusia berdosa, dan kami bersyukur telah mengangkat kami, membenarkan dan menebus kehidupan kami. Tapi sampai detik ini kami perlu akan Tuhan, perlu kuasa Roh Kudus menuntun, memimpin, memenuhi kehidupan kami, jika kami boleh mengalami iman yang akan terus bertumbuh, berkembang, bahkan berbuah, sehingga kehidupan kami dapat dinikmati oleh orang lain, hidup kami dapat dilihat oleh orang lain, dan hidup kami dapat memuliakan Tuhan. Ampuni sehingga kelemahan kekurangan dosa kami kalau sampai hari ini pun dalam daging kami, dalam keterbatasan kami masih dapat melakukan dosa. Tapi kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu, kuasa firman memenuhi kehidupan kami, sehingga dengan kekuatan Allah kami mampu berbuat yang benar, mampu memuliakan Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, tanamkan setiap firman di hati kami, sehingga benar firman memberikan kami sukacita, berikan kami kasih dan pengharapan, dan iman kami bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami alaskan doa kami Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk, waktu saya serahkan kepada. Mengingatkan bahwa anak-anak sekolah minggu jam 9 ada kegiatan di belakang. Terima kasih perhatiannya. Tidak ada pembagian lain, saya akan semampu bagi berdiri. Mari kita akhiri pada kita pagi hari ini dengan satu pujian besar anugerah. Bersama
Kiranya kami rasakan dalam kehidupan kami Tuhan, betapa besar anugerah-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Secara khusus lewat ibadah kami pagi hari ini, bahkan Kau sudah memberkati kami lewat ibadah yang sudah berlangsung pada pagi hari ini. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami telah berdoa untuk kesehatan Ibu Gembala, kami berdoa untuk Ibu Indah, kami serahkan untuk Ibu Sudarmiasi, untuk Ibu Yaya, maupun saudara-saudara kami yang lain yang saat ini terganggu kondisi kesehatannya. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu hari ini bahkan untuk selamanya bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Mari turunkan uluran tangan kasih-Mu, jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa firman Tuhan Yesus sanggup memberikan kesembuhan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan untuk kelanjutan pembangunan tempat parkir dalam tangan kami serahkan. Tuhan buka jalan, menggerakkan orang-orang yang terbeban untuk pelayanan ini sehingga pembangunan ini dapat dilanjutkan kembali. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Kami menyerahkan lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya. Demikian pula pemerintah yang ada di daerah. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan tuntunan dan bimbingan supaya mampu membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Kami menyerahkan upaya pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID-19 dengan menurunkan vaksin dan menghimbau masyarakat supaya memperhatikan protokol kesehatan dalam melaksanakan setiap aktivitasnya, supaya hal ini boleh diresponi dan boleh bekerja sama sehingga sungguh-sungguh bangsa ini segera bebas dari pengaruh COVID-19. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan untuk Ibu Nini bersama suami dan anak Ayu yang mungkin hari ini akan kembali ke Solo dan nantinya akan melanjutkan perjalanannya ke Palembang menunaikan tugas pekerjaannya. Tuhan jaga lindungi, Tuhan sertai, jauhkan dari segala mara bahaya apapun, boleh tiba di tempat dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Bila Tuhan berkenan, pertemuan kami kembali di hari-hari yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari pagi hari ini. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir pagi ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota, di luar kota. Tuhan tetap jaga lindungi serta tuntun dan bimbing mereka supaya tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran dimanapun mereka berada, selalu membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Rumah tangga, keluarga, kehidupan jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Dalam usaha pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu sehingga tidak satu rumah tangga pun yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi, baik dalam akademiknya maupun non-akademiknya. Jadikan berkat di dalam setiap pergaulannya. Demikian pula bagi jemaat-Mu yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan buka jalan, memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuannya. Bagi jemaat yang sudah memberikan persembahyannya, mengembalikan perpuluhannya, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon penyertaan Tuhan dalam perjalanan kami, tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Yang diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Selamat pulang, Tuhan.